Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Reva Safriliwasti, bisa dipanggil Ibu Reva. Ibu adalah mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta yang sedang melaksanakan penelitian di SD Negeri Ngrokeman, yang juga akan menemani kalian pada pembelajaran hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi, mengenai sumber daya alam di Indonesia dan juga pemanfaatannya. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan arti dari sumber daya alam, memberikan contoh pemanfaatan dari sumber daya alam, mengklasifikasikan sumber daya alam, dan juga menunjukkan daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia. Untuk mempelajari lebih lanjut materi mengenai sumber daya alam di Indonesia dan juga pemanfaatannya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada tema 2, sumber daya alam di Indonesia dan pemanfaatannya muatan IPS. Sebelumnya, apa kalian sudah mengetahui apa itu sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam adalah sumber daya yang berasal dari alam. Lalu, sumber daya alam dikelompokkan menjadi berapa jenis? Mari kita simak pembahasan materi berikut ini. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materi. Dan yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan habitat. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan. Nah, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini merupakan sumber daya yang dapat tersedia kembali dalam waktu yang cepat sehingga tidak habis. Contohnya adalah berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Selain itu, air dan udara juga termasuk dalam kelompok ini. Tumbuh-tumbuhan dan juga hewan memperbarui dirinya dengan cara melakukan reproduksi, sedangkan untuk udara dan air melakukannya dengan cara siklus atau daur. Selanjutnya, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang pembentukannya berlangsung dengan lambat dalam waktu jutaan hingga ratusan tahun. Sumber daya alam jenis ini relatif tetap atau berkurang karena dimanfaatkan yang pada akhirnya akan habis. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Lalu yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan materi. Sumber daya alam berdasarkan materi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam organik. Sumber daya alam organik merupakan sumber daya alam atau hayati berupa materi atau bahannya yang berupa jasad hidup, seperti tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam organik antara lain kehutanan, pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Yang kedua yaitu sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam anorganik merupakan sumber daya alam atau non-hayati yang materi atau bahannya berupa benda mati seperti benda padat, cair, dan juga benda gas. Nah, kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam anorganik antara lain pertambangan mineral, tanah, batu-batuan, minyak, dan juga gas alam.
Lalu yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan habitat. Nah, sumber daya alam berdasarkan habitat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam terestris. Sumber daya alam terestris atau daratan merupakan sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk, seperti sebagai bahan industri, contohnya keramik dan juga genteng, dan segala sumber daya yang berasal dari darat. Nah, contoh lain dari sumber daya alam terestris ini adalah hutan dan bahan galian. Lalu yang kedua yaitu sumber daya alam akuatik. Sumber daya alam akuatik atau perairan adalah sumber daya alam yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, dan lain-lain. Sungai dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan penduduk, sebagai sarana transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk, sebagai sumber protein hewani yang hidup di dalamnya seperti udang, cumi, ikan, dan lain-lain. Lalu, apa saja manfaat dari sumber daya alam? Nah, manfaat dari sumber daya alam itu yang pertama, sebagai bahan industri dan bahan pembantu industri. Nah, maksud dari sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan industri atau bahan pembantu industri, yaitu hasil sumber daya alam ini tidak dapat langsung dimanfaatkan. Kalaupun dapat dimanfaatkan, jumlahnya itu sangat kecil. Banyak sumber daya alam yang membutuhkan olahan, tentu saja agar lebih bermanfaat. Contohnya yaitu susu hasil perahan peternakan sapi. Nah, apakah semuanya akan langsung diminum? Tentu tidak. Susu akan lebih bermanfaat jika diolah terlebih dahulu di pabrik. Sudah dikemas dalam kotak atau kaleng. Dengan begitu, susu akan lebih steril dan lebih bermanfaat untuk kita. Yang kedua yaitu sumber daya sebagai sumber daya energi. Maksudnya, ini sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai energi. Contohnya yaitu minyak bumi dan juga gas alam. Yang ketiga yaitu manfaat sumber daya alam sebagai sumber daya pertanian. Nah, termasuk sumber daya pertanian yaitu ada tanah dan juga air. Kita tahu bahwa pertanian termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik supaya sumber daya alam itu tidak habis. Yang terakhir yaitu sumber daya alam sebagai sumber daya alam lingkungan. Maksudnya, sumber daya alam ini dapat mendukung pariwisata. Contohnya panorama dari pegunungan, suasana pantai, dan juga laut. Semuanya dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata yang menghasilkan. Selanjutnya yaitu memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama ada jenis tanaman yang digunakan sebagai sumber karbohidrat, antara lain padi, jagung, dan juga ubi kayu. Lalu yang kedua, ada jenis tanaman yang digunakan sebagai sumber sandang, antara lain kapas, serat sisal, dan serat haramai. Yang ketiga, jenis kayu yang dimanfaatkan sebagai sumber papan dan bahan bangunan seperti kayu jati, kayu meranti, rotan, dan juga bambu. Lalu yang keempat, yaitu jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan, antara lain kumis kucing, jahe, kunyit, temulawak, dan lain-lain. Yang kelima, ada jenis tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman hias, antara lain ada bunga mawar, anggrek, melati, dan lain-lain.
Selanjutnya ada juga jenis hewan yang dapat dimanfaatkan dagingnya, antara lain ada sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Bahkan untuk sapi, seluruh bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan, mulai dari kulit hingga tulang. Dan yang terakhir yaitu jenis hewan yang mengandung protein tinggi, antara lain ada burung walet, lebah madu, ulat sutra, dan lain-lain. Nah, daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia yang pertama yaitu ada singkong. Daerah penghasil singkong terbesar di Indonesia itu bertempat di Lampung Tengah. Yang kedua yaitu ada kakao. Daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia terletak di Sulawesi. Yang ketiga ada ikan. Daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia yaitu Cilacap. Yang keempat, ada angsa. Daerah penghasil angsa terbesar di Indonesia terletak di Riau. Yang kelima, yaitu batu bara dan juga tembaga. Nah, untuk batu bara dan tembaga, daerah yang menghasilkan batu bara dan juga tembaga ini paling besar terletak di Kalimantan. Selanjutnya yaitu ada emas. Penghasil emas terbesar di Indonesia yaitu Papua. Lalu yang terakhir ada nikel. Daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia terletak di Sulawesi Tengah. Sekian pembahasan materi kita pada hari ini mengenai sumber daya alam di Indonesia dan juga pemanfaatannya. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai apa saja? Iya, benar sekali. Jadi pada hari ini kita telah belajar mengenai arti dari sumber daya alam, contoh pemanfaatan dari sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, dan juga daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia. Untuk penugasan, silahkan untuk mengerjakan soal post-test yang akan Ibu kirim di WA Group. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.